selanjutnya dari kemarin para dosen mereview hasil UTS seminar proposal. Ya, ya izin saya share screen gitu, Bu. Sebentar, Bu. Oke, oke. Sebentar, Bu ya, share screen. Oke, ini sebentar, Bu ya, tak naikkan dulu. Oke. Oke, ini UTS dari apa? Mahasiswa yang dipercayakan apa di mata kuliah seminar proposal ya. Ini judulnya pengaruh ukuran perusahaan dan tingkat inflasi terhadap profitabilitas pada sektor farmasi dan kesehatan tahun 2019 sampai 2023. Nama peneliti Karina Wahyu ya, angkatan 2022 program studi akuntansi perpajakan ya. Kalau saya apa kemarin kan mahasiswa juga datang ya. Ini saya ngasih masukan ya untuk membuat judul ya itu harus di apa yang pertama kali harus ada logikanya ya. Ini pengaruh ukuran perusahaan dan tingkat inflasi terhadap profitabilitas ya. Sebenarnya kalau di sisi akuntansi ya yang apa yang faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas itu misalnya apa? Kayak apa debt ya, kemudian apa misalnya perputaran piutang ya itu lebih masuk akal dibandingkan dengan pengaruh ukuran perusahaan dan tingkat inflasi terhadap profitabilitas. Jadi kalau kita membuat suatu proposal skripsi itu apa harus tahu logikanya dulu. Saya ngomong ke mahasiswa gitu. Tapi tidak apa-apa namanya proses pembelajaran ya. Ini kita bedah ya satu-satu persatu ukuran perusahaan ya. Sebenarnya kalau pakai variabel lain itu yang lebih eh, sah ya itu adalah tingkat apa utang ya, utang terhadap profitabilitas. Logikanya kalau tingkat utangnya itu semakin besar, maka profitnya semakin kecil. Karena kenapa? Nanti dipotong dengan apa biaya ngangsur utang ya kayak gitu. Tapi kalau ukuran perusahaan sih oke ya. Tapi tingkat inflasi kan dari luar ya. Jadi logikanya tuh apa mengarah dari sektor farmasi yang ke dalam dulu. Ke dalam dicari faktor-faktor yang apa mempengaruhi, baru nanti nyari faktor yang keluar ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini latar belakang ya, latar belakang ini harusnya kalau cara teori itu eh, skripsi itu harus ada permasalahan utama. Tidak ada masalah utama, maka tidak ada skripsi. Sebentar kita cari apakah ada permasalahan utamanya di proposal sampelnya ini ya sebentar. Ini kalau tidak salah, itu ini tidak ada ya, ini tidak ada masalahnya. Ini cuma masalahnya adalah gap riset dari penelitian terdahulu ini juga sah ya, ada dua jalan untuk menuju skripsi adalah masalah fenomena data atau fenomena bisnis. Yang kedua adalah darinya ada gap riset ya atau inkonsistensi dari penelitian terdahulu. Ya, ini alangkah lebih baiknya kalau apa dikasih tabel ya misalnya profitabilitas dari semua sektor farmasi perusahaan ya farmasi dan kesehatan tahun 19 2023 itu ditunjukkan bahwa tahun 2019 sampai 2023 terjadi apa fluktuasi turun ya. Ya, gitu itu masalah ya baru masalah diadakan penelitian ini belum ada ini tapi oke lah ini sudah ada apa sudah ada penelitian terdahulunya ya. Ini tiba-tiba dia masuk ke faktor eksternal adalah inflasi ya. Nah, ini inflasi cuma tidak dikasih apa contohnya ya. Perusahaan yang bangkrut karena inflasi itu harusnya apa lebih apa lebih lebih apa istilahnya mendalam ya, lebih mendalam dan sejiwa dengan skripsinya ini ya. Ini sudah tugas penelitian ini oke. Ini faktor ini ukuran ya, ukuran perusahaan firm size atau log apa? Log N dari apa? Size ya.
atau besarnya aset, kemudian faktor eksternalnya adalah inflasi, latar belakangnya hasil yang berbeda-beda. Ini belum sah ya, karena dari gap risetnya ini hanya satu aja yang tadi ya. Lebih baik kalau gap riset itu dikasih 2 atau 3 ya, atau bahkan 5 dari penelitian terdahulu yang berbeda ya, misalnya satu signifikan positif, satu signifikan negatif, atau satu signifikan positif, satunya tidak signifikan ya, itu adalah sah untuk masuk ke skripsi. Terus seringkali kesalahan yang dibuat oleh mahasiswa itu mereka tidak rata kanan ya, saya enak sendiri ya, di copy paste ininya tidak rata kanan. Lah ini pas ini contohnya sudah rata kanan ya. Jadi yang melihat itu enak ya. Ini kurang satu ini ya harusnya. Ya, secara teori skripsi itu harus ada batasan masalah, baru dirumuskan masalahnya. Ya, ini kurang satu ya, batasan masalahnya belum ada. Ya, ini tujuan penelitiannya sudah bagus. Bukti empiris ya, berarti empiris nanti ada perhitungan ya, pakai statistik. Kemudian ini sudah tinjauan teorinya. Ini tinjauan teorinya ini baru teori variabel ya. Harusnya tuh di sini ditambahkan grand theory. Nah, kenapa harus butuh grand theory? Karena grand theory itu untuk membedah atau membahas variabel-variabel semua itu dari grand teorinya. Kali ini hanya rumusan definisi teori dari variabel. Sehingga ini kalau ditingkatkan itu harus minimal ada satu grand theory atau middle theory ya, untuk memperjelas kerangka model berpikirnya. Ini sudah, ini langsung ini kekurangannya apa? Kekurangannya itu belum ada hubungan ya, hubungan logika antara variabel X1, X2 dan Y-nya. Ini mesti kurang ini ya. Sehingga pembaca langsung diarahkan ke langsung metodologi ya. Ini karena pembaca ini mesti belum tahu ya. Ya gini-gini ini nanti harusnya ada hubungan teori ya, hubungan logis antara variabel ukuran perusahaan dan inflasi ya. Oh ini sudah cuma jadikan satu ya, tapi lebih baik di sini dibuatkan hubungan logis hubungan logis ukuran perusahaan dengan dengan tadi profitabilitas ya. Ini sudah ya, cuma ini tidak jelas ya. Harusnya ini ada grand teori, kemudian definisi teori, kemudian ini sebelum hipotesis itu lebih baik di dibuatkan sub sub subbab ya, hubungan logis antara ukuran perusahaan terhadap profitabilitas dan hubungan logis antara inflasi dan profitabilitas ya. Ini sudah metode penelitiannya. Ini yang kurang ya, ini jenis penelitiannya apa ya? Apakah kausalitas ya, ataukah eksplorativitas, ataukah penelitiannya ini kuantitatif atau kualitatif ya, atau mixed method, ini belum ada ini di sini ya. Jadi ini sama-sama belajar ya. Nanti kalau mahasiswa membuat skripsi atau kita pun membuat skripsi penelitian untuk ini di depannya itu disebutkan ini adalah tujuan penelitiannya adalah kausalitas ya, misalnya antara hubungan variabel bebas dan variabel terikatnya ya, dan menggunakan jenisnya adalah kuantitatif primary atau kuantitatif sekunder. Ya, ini kan kuantitatifnya sekunder karena data keuangan. Oke, kemudian sampelnya ini populasinya sudah, sampelnya ini kurang ya. Ini harusnya populasinya di bursa efek semua perusahaan sektor farmasi dan kesehatan yang
terdaftar di BI tahun 2019 tahun 2023 itu harusnya disebutkan totalnya berapa perusahaan ya. Kemudian baru teknik pengambilan sampelnya adalah metode proses sampling. Ini berarti yang sampel yang memenuhi kriteria tertentu, misalnya dari tahun ini laporan keuangannya lengkap, itu baru masuk. Nah, dari berapa perusahaan tersebut, kemudian sampelnya ini baru diseleksi ya di kriteria. Nanti hasilnya sampelnya penelitian, data sampel penelitian yang siap untuk diuji atau diteliti itu berapa. Ini belum lengkap ya kayak ini. Ya, kemudian hasil penelitian ini namanya alat uji analisis dengan analisis data regresi linear berganda. Nah, ini harusnya ditambahkan juga dengan menggunakan aplikasi SPSS atau Evius atau lainnya ya, atau Datastat ya. Kemudian itu ini belum lengkap. Kemudian analisis lagi, ini memberikan, ini harusnya kurang satu lagi ya. Ini harusnya ada analisis deskriptif ya. Itu juga penting ya, karena itu dari analisis deskriptif itu adalah garis besarnya dari data yang akan diteliti. Ini harusnya juga harus lebih baik, harusnya dilengkapi ada. Jadi alat uji analisis deskriptif, baru nanti uji T, uji model dan lain-lain. Ini persamaannya sudah ada. Ini ini salah ini ya. Ini harusnya alfa tambah beta 1 X1 ya, atau tambah beta 2 X2 tambah error ya. Salah ini ya. Ini sih salah, ini harusnya alfa. Ya, daftar pusakanya belum. Ini data pusakanya harusnya itu kalau ini ditarik dinaikkan ya, karena gini kan dianggap hilang ya, nanti kalau ada dicek berarti hilang ya. Ya, ini baru berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, tiga variabel ya, tiga variabel harusnya kurang ya, karena untuk satu variabel lebih baik untuk penelitian itu satu variabel ini ukuran perusahaan terhadap profitabilitas harusnya ada gapnya tuh masing-masing lebih baik 5 ya, 5 tambah 5 10 ya, itu minimal 10 gitu. Karena kenapa? Karena semakin banyak kutipan yang kita bawakan nanti akan eh, dipakai untuk analisis ya, analisis untuk pembahasan dan selanjutnya. Ya, ini sudah lumayan ini. Cuma mahasiswa waktu ikuti perkuliahan saya beri masukan yang saya tadi sebutkan ya gitu. Oke, ini saya ganti lagi, ini saya stop share ya, tak ganti yang lain lagi. Sebentar. Ini proposal akuntansi perpajakan. Oke, ya ini tak share screen lagi. Share screen akuntansi perpajakan. Oke, ya, ini ya. Ya, ini judul pengaruh manajemen persediaan ya, modal kerja kelihatan ya Pak ya. Kemudian dan lokasi usaha terhadap profitabilitas toko sembako ya. Kalau yang ini abu-abu ya, antara variabelnya ini lokasi usaha terhadap probabilitas itu abu-abu antara manajemen dan akuntansi ya. Kalau manajemen persediaan itu antara keuangan ya, modal kerja itu antara keuangan dan akuntansi juga ada ya. Dari mahasiswanya Nur Aslamiah ya, D4 akuntansi. Oke. Ini sektor perdagangan. Ini judulnya apa? Y-nya adalah profitabilitas ya. Ya, ini oke. Ini lokasi usaha. Lah ini tambah Tidak ada permasalahan utama ya. Tidak ada permasalahan utama untuk dijadikan proposal ya, atau usulan penelitian ya, atau usulan penelitian skripsi. Ini kalau saya mahasiswa datang ini saya tolak ya. Nah, judulmu belum belum ada untuk masuk ke semin proposal atau usulan penelitian.
ya ini tidak bisa dipakai ya, kayak gitu. Atau dikasih nilai C ya, tapi ya IC menghargai ini sudah membuat ya, tapi dengan kata lain ini tidak layak untuk masuk sebagai usulan skripsi ya, nggak layak karena tidak ada permasalahan utamanya ya, tidak ada permasalahan utama. Kalau permasalahan utamanya di sini ada profitabilitas ya, profitabilitas berarti ini lebih baik nanti dikasih data dari toko sembako ini dari tahun ke tahun turun ya, atau dari bulan ke bulan itu turun apa omsetnya ya, itu adalah profitabilitas. Terus atau manajemen persediaannya banyak yang kacau ya, itu tapi itu tidak membahas variabel bebasnya, tapi yang dibahas adalah masalah di profitabilitasnya. Ini belum ada nih ya, dan belum ada gap riset dari penelitian terdahulu antara antara apa eh, manajemen persediaan terhadap profitabilitas, modal kerja terhadap profitabilitas, dan lokasi usaha terhadap profitabilitas. Itu belum ada sama sekali. Sehingga ini contoh yang ini tidak layak untuk dijadikan skripsi ya. Atau kalau apa mahasiswa dibilangi, kalau bimbingan saya, kamu perbaiki atau ganti judul ya, kayak gitu. Ini ini variabelnya dua ya. Nanti ini kalau dijadikan apa pakai SPSS itu lebih sulit ya, karena ini variabel apa latennya itu profitabilitas terdiri dari variabel NPM dan ROA. Ya, lebih baik dia pakai Smart PRS atau AMOS ya. Karena variabelnya dua-dua nih ya. Ini macam persediaannya dua-dua ya. Ini macam persediaannya dua-dua, tiga nih bahkan tiga ya. Lokasi usaha ini antara gabungan antara apa rasio keuangan dan apa skala liket ya. Ini kalau pakai SPSS sulit ya, karena modelnya membuatnya nanti apa uji validitas, reliabilitasnya itu normalitasnya itu apa sangat banyak tabelnya. Ini persamaannya sudah benar ya, persamaannya sudah benar. Ini yang benar hanya persamaan aja ini ya, persamaan sudah benar. Uji hipotesisnya sudah benar ya ujinya. Ini satu lagi harusnya dikasih apa ujinya tuh uji analisis deskriptif ya. Asumsi klasik harusnya ditambah uji analisis deskriptif karena untuk melihat apa ringnya. Oh, tapi ini satu tok enggak sah. Satu aja enggak apa-apa, nek satu perusahaan enggak apa-apa. Tapi nek apa banyak sampelnya dari perusahaan lain itu harus ada, lebih baik ada uji analisis deskriptif ya. Ini sudah ya, ini layaknya cuma di apa ini ya di model persamaan dan apa uji hipotesisnya. Yang lainnya belum ada nih apa uji modelnya belum ada, uji koefisien determinannya belum ada ya. Ya sehingga ini perbaikannya kalau di review ini mayor ya, mayor atau ganti judul ya, atau di reject ya, kayak gitu. Nah, coba yang lainnya lagi. Sebentar ya Bu, sebentar. Ini ringkasan proposal skripsi. Oke, sebentar. Ini tuh sini ya, share screen. Proposal ringkasan skripsi. Nah, ini judulnya adalah determinasi profitabilitas, earning gap, dan dividen terhadap harga saham. Wah, ini variabelnya apa berat nih ya, variabelnya berat. Kita besarkan dulu, tidak kelihatan nih. Sebentar, ya, tidak kelihatan dia caranya ya. Ini ya, ini tidak kelihatan. Oh. Oke, oke, tidak apa-apa. Ya, ini plus minusnya mana ya? Oke, ini judulnya data. Ini harusnya dari penulisan aja salah ini ya. Ini harusnya yang judul judul utama itu harusnya lebih besar ya, lebih besar atau minimal 14 ya fontnya ya. Nah, jadi orang mau baca itu harus apa mengedipkan mata lebih dalam ya. Ini determinasi profitabilitas, earning gap, dan dividen terhadap harga saham. Ini variabelnya lebih dari satu kata, maka kita harus melihat apa di metodologinya. Variabelnya itu apa toh? Ya,
Ini berarti variabelnya adalah harga saham Y-nya. Ini berarti karena tidak ada titik komanya ini ya. Ini tidak ada titik komanya ya. Profitabilitas sebenarnya koma ya. Earning gap koma dan dividen terhadap harga saham ya. Ini dari judul aja apa kurang komanya ya. Nah, kita harus lihatnya di metode penelitiannya. Berarti ini ya judulnya pengaruh profitabilitas koma earning gap koma dividen koma ya apa dividen ya terhadap harga saham ya itu baru yang betul. Ini jadi judulnya aja kurang apa tidak, kalau jadi judul sudah salah berarti kemungkinan ditolak ya karena dari judulnya aja pertama belum teliti ya. Ini dimulai dari Y-nya sudah ini terus masalahnya masalahnya belum ada ya. Nah, ini perusahaan apa ini tidak disebutkan ya. Ini perusahaan sektor keuangan ya. Tidak disebutkan apa permasalahan sektor keuangan itu banyak ya. Banyak harga saham yang anjlok. Nah, itu harusnya dimasukkan ke sini ya sebagai latar belakang permasalahan. Kemudian profitabilitas itu enggak, tapi yang di masalah adalah yang di Y-nya harga saham. Kemudian dikasih tabel, terus kemudian ada gap riset ya, SOTA dari apa variabel X1, X2-nya dan X3-nya terhadap Y. Sehingga itu ada gap risetnya. Sehingga dengan misalnya ada permasalahan dari datanya apa harga saham yang anjlok, naik turun atau fluktuatif itu juga masalah. Ya, tambah gap riset yang terdahulu baru masuk ke rumusan masalah. Ini kurang juga sama ya, kurang batasan masalah ya. Batasan masalah, rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian ini salah ini harusnya tujuan penelitian adalah jumlahnya sesuai dengan rumusan masalah dan sejumlah hipotesis yang akan dibuat, yaitu adalah tujuan penelitian ya. Apakah ya? Ini kan apakah ya? Kalau tujuan penelitian untuk mengetahui dan menguji pengaruh profitabilitas terhadap harga saham. Terus yang kedua, untuk menguji dan mengetahui pengaruh earning gap dan terhadap harga saham. Dan yang ketiga, menguji dan mengetahui apa pengaruh dividen terhadap harga saham atau yang keempatnya bersama-sama ya. Itu kalau hipotesisnya ada 4. Ya, kemudian tinjauan teori ini penulisannya sudah benar, tapi harusnya dikasih misalnya 2.1 adalah grand teori ya dari Fama ya, Fama. Tapi ini sudah kadaluarsa karena 1970 ya. Kemudian harusnya dikasih Jensen Mackling ya, kayak harga saham. Dan yang terbaru lagi pasti ada. Tinggal kita mahasiswa itu mencari grand teorinya yang terbaru ya. Ini sudah hampir 70 berarti 50 tahun yang lalu ya. Sehingga ini kalau grand teorinya sudah usang ya. Nah, ini adalah masukan dari mahasiswanya. Kemudian ini profitabilitasnya sama ya. Ini tidak disebutkan dari mana, baik kutipan dari buku ya atau dari jurnal yang lainnya. Ini tidak ada, belum ada ya, belum ada. Ini juga earning gap-nya itu yang bagus kayak misalnya dari Eugene Brigham atau yang dari sisi akuntansi dari Kiso ada atau semuanya itu yang terbaru, edisi yang terbaru, tahun yang terbaru harusnya dimasukkan ke sini sebagai kutipan ya, kutipan yang teori yang bisa dipertanggungjawabkan. Pak di sini hanya dari ChatGPT aja mungkin ya, tapi ini kutipannya dari mana? Sedangkan skripsi adalah tulisan ilmiah yang harus kita pertanggungjawabkan dari mana sumbernya ya. Kalau ini diluluskan ini kena plagiat karena dia mengutip tanpa dasar ya gitu. Kemudian ini harusnya untuk masuk masuk ke penutup latar belakang harusnya dari permasalahan di atas dan masih adanya gap riset hasil yang berbeda ini konsesi, maka
penulis peneliti berkeinginan untuk menguji kembali dengan judul pengaruh ini dan ini terhadap apa terhadap harga saham ya. Tuh. Ini tinjauan teori terlalu singkat ya, pendek. Ini kayak jurnal ini ya. Tapi jurnalnya tidak ada kutipan ya. Ini metodologi penelitiannya ini benar ya, pendekatan kausal ya, kuantitatif ya. Variabelnya ini ya, harga saham. Ini oke. Tapi yang kurang tadi yang eh, yang di metodologi harusnya lengkapnya tuh ada definisi variabel konseptual dan operasional ya. Itu harus dibuat tabel ya. Ini dari mana itu lebih lengkap ya. Maka skripsi tersebut atau nanti kalau dijadikan jurnal itu sudah lengkap ya. Definisi operasionalnya itu apa ya, profitabilitas, harga saham itu apa-apa dari buku atau dari jurnal yang terbaru ya. Ini juga salah nih. Tadi nyontoh ya mungkin ya. Ini harusnya alfa aja tambah beta satu. Ini bukan B1 ya, beta satu, beta 2 dan beta 3 X3 tambah error ya. Nah, di sini harusnya ada kutipan banyak nih ya. Imam Ghazali ya itu ada. Ini dari Yogianto itu sudah lama ya. Yang terbaru ini berarti apa? Ini dari misalnya KISO ataupun yang accounting intermediate itu pasti ada ya. Variabel ini dan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia itu sudah lengkap. Ya, ini misi orang ya. Nanti yang kesulitannya kalau mahasiswa buat ini nanti waktu dikonversi ke jurnal, wah setengah mati ya. Kayak gini, kutipannya ini tidak kurang, ininya kurang, tujuannya kurang. Kalau direview oleh di dimasuk ke jurnal tertentu banyak 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 revisinya ya, sehingga nanti revisinya bisa mayor ini ya. Minimal 50% ke atas ini ya. Kayak gitu. Ini dari daftar pustakanya saja misi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ini dari buku semua ini ya. Nah, tidak ada yang dari apa kutipan dari jurnal yang terbaru. Jadi kontribusinya ini kurang ya, kontribusinya kurang. Tapi secara judul ini judulnya kurang koma ya, tapi sudah bagus ya. Ini gap ya, cuma bahannya eh, berat ya, variabel yang dibahas adalah lumayan berat ya. Nggak sesimpel kayak ukuran perusahaan, kemudian umur perusahaan itu kan lebih simpel ya. Tapi logikanya dan hubungan logikanya ini juga belum ada ya, belum ada ini ya, belum lengkap. Dibuat per sub-sub gitu. Oh ini grand teorinya nih ya, signaling teori. Tapi dividen itu sebenarnya bukan signaling teori. Ada 5 teori, grand teori dari dividen ya. Ini kalau dia mengambil judul dividen, maka apa harus disebutkan semua dari grand teori yang dari dividen tersebut. Ya, ini juga ada grand teori ini harusnya dibuat grand teori ya, kayak gitu. Grand teorinya apa? Signaling ya, kemudian middle teorinya adalah ini ya, kayak gitu. Ini sudah ya, kurangnya banyak ini ya, belum ada definisi operasionalnya juga ada, daftar pusaka ngutipnya dari buku ya. Ya nanti semoga nanti hasil OAS-nya bisa uh, di lebih baik ya. Ini salah satu sesi lagi. Nah, coba yang lain ya. Ini ya, ini wajib pajak ya. Nah, Zoom wajib pajak. Oke. Ya, ini judul implikasi ya. Implikasi itu nanti jenisnya Jenis penelitiannya rada angel ya. Implikasi adalah pengaruh, lebih baik pengaruh aja karena isi S1 ya. Pengaruh apa ini implikasi itu akibat ya berarti ya. Atau hasil impact ya. Program pembayaran berkala, literasi pajak dan ancaman penyitaan terhadap kepatuhan pembayaran pajak bermotor di Semarang Barat ya. Ini
Nah, ini sudah bagus ya, tapi belum ada datanya ya. Apakah ini fenomena ini adakah datanya? Datanya dari peneliti itu harus mencari yang di Pemda ya atau eh, bahwa pendapatan PKB itu turun ya atau dari jumlah kendaraan misalnya di Semarang Barat ya itu misalnya total 500.000 ya karena banyak macet ya karena banyak yang punya motor ya tapi yang membayar pajak kendaraan bermotor hanya mungkin 15.000. Nah, itu masalah tapi datanya harus real ya itu baru masuk ke permasalahan utama dari latar belakangnya ya. Terus yang kedua ini program dari pemerintah ya menarik ya. Nah, menarik ini harusnya juga diberikan data bahwa program pemutihan itu di dari Semarang Barat itu berapa kali ya. Nah, ini juga tidak ada kutipannya sama sekali ya. Belum ada faktor kutipan yang mendasar ya gitu. Nah, ini juga sama ya harusnya ini sebelum rumusan masalah atau sesudahnya dikasih batasan masalah ya. Batasan masalah utama ya supaya tidak menyimpang melebar ke kanan dan ke kiri ya. Kemudian ini landasan teorinya ini sudah benar ya penulisannya 2T1. Nah, cuma masalahnya belum ada ini dari mana ya kutipannya ya. Ini sudah lumayan ini ya. Sudah lumayan. Ini sudah, kemudian ini sudah ya. Nah, yang belum, ini sudah ya. Oke. Ini sudah nih ya. Ini jadikan satu ya. Jadikan satu landasan teori dan hubungan logisnya ya. Kemudian ini metode penelitiannya, jenis penelitiannya asosiatif ya, karena impact ya. Nah, dengan metode survei, survei ya, oke. Kemudian pendekatnya ini menguji kalau apa asosiatif itu menguji hubungan ya, menguji hubungan apakah ada korelasi ya. Ini 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 kemudian lokasinya populasinya adalah ini populasi ya, populasi adalah seluruh wajib pajak di Samsat Semarang. Nah, karena ini sampelnya diketahui atau tidak ini berarti ya. Ini 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 harusnya disebutkan populasinya ini diketahui atau tidak. Kalau diketahui maka pakai rumus Lovin. Kalau tidak diketahui pakai Lemessio. Ini belum ada nih. Harusnya populasi dalam sampel ini jumlahnya tidak diketahui maka menggunakan rumus Lemessio ya. Kemudian jenis dan sumber data, datanya harusnya kuantitatif primer ya dari sekunder. Ini belum disebutkan ya primer. Ini uji validitas karena kuesioner harus pakai uji validitas, asumsi klasik. Nah, sebenarnya kalau kuesioner itu tidak butuh asumsi klasik ya. Ini misi dilema ya. Kalau di kampus saya yang lama itu yang untuk kuesioner hanya butuh uji validitas dan reliabilitas. Ya, sedangkan uji asumsi klasik tidak dipakai. Ya, kemudian ini kurang satu lagi ya harusnya uji analisis deskriptif ya karena nanti dari lebih lebih dalam ya bahwa sampelnya itu penghasilannya berapa umumnya berapa nanti akan kelihatan bahwa yang nggak bayar pajak itu berapa berapa ya ya gitu. Ini sudah alfa ini benar ini rumusnya ya KKB1 adalah alfa tambah beta beta 1 beta 2 dan beta 3 tambah error ini betul ya. Uji T atau uji hipotesis spasial ya. Uji F betul, koefisien determinasi betul ya. Yang kurang adalah ini definisi operasional dan konseptualnya belum, tabelnya belum ada. Dan ini penulisannya daftar pustaka harusnya ini dibuat menjorok ya. Elemen nanti purbannya itu produk menjorok. Jadi bacaan lebih enak ya. Cuma ini kebanyakan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Nah, ini kemarin mahasiswanya minta diajari Mandeli atau Sotero, tapi belum nyandak sih. Saudara kasih bahannya e-book, baca sendiri ya.
Ya gitu. Oke, ini sudah tinggal satu lagi ya. Apa ya? Ini uji sempro ya. Ini sempro sama dengan ini misi dua ya. Ya, bentar ya. Proses lama loading. Memori ini 4 ya. Nah, harusnya kampus tuh kasih 8 biar cepet ya. Oke, ini tak share lagi satu kali lagi. Ya, harusnya bisa satu lagi, Bu. Tapi sudah waktunya sudah lebih dari apa? Setengah jam lebih. Ya. Oh, ini nilai perusahaan ya, nilai perusahaan. Berarti pengaruh kebijakan dividen, likuiditas dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan farmasi ya, tantri. Oke, tidak mau ini. Ya, ini sudah rata kanan ya. Ini oke ya. Nah, ini sudah ada grandernya ya. Firm value ya. Ya, firm value ini harusnya Jensen McLean ya. Ah, atau nilai perusahaan ya. Atau value of the firm ya. Nanti di S2 S3 ini masuk ya value of the firm. Ini harus pakai kutipan. Kayak gini tok berarti dia mengutipnya di mana ya. Kalau ini kinerja perusahaan loss ya. Tapi yang terbaru mesti banyak yang lebih dalam ya. Dia nilai perusahaan ini adalah indikator-indikator, kemudian Brigham ini sudah kadaluarsa ya, harusnya diperbarui 3 tahun terakhir. Ya, pasar modal bisa pakai Tobin atau PPV atau PER atau lainnya ya, nanti disebutkan juga. Nah, ini masalah utamanya tidak ada ya, dan seringkali apa, seringkali apa buatan mahasiswa, sempro atau usulan penelitian skripsi itu sama, kesalahannya sama. Belum ada permasalahan utama yang dibahas ya, yang real ya. Itu namanya apa ya? Positif apa? Accounting ya. Dari kejadian nanti dibahas lebih dalam itu positif accounting. Oke. Ini sudah ini belum ada masalah ya. Yang ada adalah gap riset ya, gap riset peringkat dahulu ya enggak apa-apa. Ini SOTA ya, tapi enggak apa-apa. Ini kurang batasan masalah. Ya, perusahaan masalah, oke tujuan permasalahan sudah, landasan teori sudah benar ya. Agensi teori harusnya ini agensi teori dulu karena value of the firm ya dinaikkan ke sini baru ini middle apa middle teorinya teori signaling ya. Ini baru variable per variable ya. Ini kebijakan DPD-nya ini belum dibahas ya, harusnya ada grand teori dari kebijakan dividen ya. Ya, kemudian apa lagi? Metode penelitian ini analisis deskriptif ya, pendekatan kuantitatif. Kemudian ini deskriptif tok ya, berarti kalau disebutkan list statistik deskriptif tok berarti cuma satu tok ya, lebih baik apa statistik deskriptifnya dimasukkan di ujinya ya, jangan di depannya. Berarti kalau ini berarti hanya spesialis nanti membongkar deskriptifnya semua ya. Tapi kalau kuantitatif ya, primary apa pakai kausal atau explore itu enggak apa-apa. Nah, explore ini biasanya statistik ya. Nah, gitu. Ini KGBI sudah bagus sampelnya. Nah, ini jumlahnya perusahaan itu sudah ada ya, ini sudah disebutkan ya. Cuma di sini harusnya apa sudah tahu ya perusahaannya berapa ya. Gini yang sudah belum menentukan berapa itu bisa di metodenya di depan atau nanti setelah hasilnya disebutkan. Nanti hasil apa bab 4 itu adalah turunan dari bab 3 apa yang harus dikerjakan. Ini sudah bagus, cuma ini penulisannya harus di kontrol T sama kontrol J ya supaya menjorok ya. Dan spasinya itu harusnya ada satu atau satu setengah ya atau dua ya. Jadi saya tanpa spasi satu aja, lebih lebih mengirit dan lebih lihatnya tuh nggak terlalu bawah ke bawah di scrolling. Itu dari satu, dua, tiga, empat, lima, lima aja. Ini kutipannya lima, padahal variabelnya tiga. Sehingga dari sini diasumsikan bahwa kutipannya kurang sama
kurang jauh sekali ya, karena ini gapnya belum ada ya antara gap ini terhadap nilai perusahaan, gap ini terhadap nilai perusahaan, ini terhadap nilai perusahaan kurang ya kayak gitu. Kami sudah ini mendekati 30% dari Senro yang apa standar ya. Cuma kurang apa? Kurang gap apa fenomena datanya, terus kemudian gap risetnya, batasan masalahnya, kemudian ini landasan saya sudah oke, yang belum sini adalah definisi operasionalnya ya. Data pustaka sudah oke. Gitu Bu dari saya Bu. Mungkin ada tambahan dari dosen lain Bu ini. Iya Bu. Jadi terima kasih Pak Bambang, sampun cekap, sampun mendalam untuk mahasiswa. Karena yang penting kan nanti masih dibimbing oleh eh, dosen pembimbing ya setelah diajukan ke Kaprodi. Jadi karena selama ini yang masuk untuk ajuan judul itu mahasiswa masih banyak yang judulnya itu yang bidang akuntansi kadang belum sesuai dengan bidang akuntansi ataupun mungkin variabelnya yang kurang mungkin selama ini seperti itu. Jadi untuk sementara cukup untuk reviewnya Pak Bambang, terima kasih. Kemudian untuk kita sudah selesai ya untuk review ini. Nah, Pak Robi, mungkin minggu depan ada enggak yang direview mahasiswanya Pak Robi? Pak Iwan masih ada atau sampun habis Pak Iwan untuk proposal? Oh, nje. Nje, nje, Pak Robi. Pak Iwan masih mereview lagi atau sudah habis Pak untuk ajuan proposal mahasiswanya? Karena yang dari saya itu sudah habis ya, karena saya itu di akuntansi perpajakan, kebetulan mahasiswanya hanya ada 2 kemarin itu yang masuk. Kalau misalnya nanti minggu depan Pak Robi ada mahasiswa yang mau direview gilirannya Pak Robi, ya Pak Robi. Kalau misalnya nanti sudah tidak ada, mungkin kita sudah cukup untuk mereviewnya. Atau Pak Bambang masih ada yang mau direview minggu depan? Isi aja 3 pertemuan loh Bu. Ini baru pertemuan 12. Ya, lah. Karena kalau dari awal itu kita untuk mata kuliah sempro sebetulnya sampai di UTS. Jadi pertemuannya itu untuk kemudian kan mahasiswa setelah direview itu bisa diajukan ke Kaprodi begitu yang dari awal untuk mata kuliah sempro ini Pak Bambang ya. Mungkin seperti itu ya Pak Iwan dulu itu kita itu. Jadi kalau misalnya sudah tidak ada di review eh, tidak sampai ke pertemuan 15 tidak apa-apa. Tetapi nanti saya akan mungkin menambahkan untuk videonya sebetulnya untuk seperti yang disampaikan Pak Bambang tadi untuk mahasiswa kan kebanyakan untuk situasinya itu dengan Mendra itu masih banyak yang belum menggunakannya padahal sebetulnya dari seminar manajemen, seminar bisnis ataupun seminar akuntansi itu sudah diberikan. Hanya mahasiswa mungkin masih belum memahaminya. Nah, nanti mungkin saya akan menambahkan itu cara menggunakan Mendeley-nya supaya mahasiswa itu di dalam menulis artikelnya langsung nanti menggunakan Mendeley untuk citasinya. Soalnya seperti yang kita ketahui nanti kan untuk keluarannya itu kan harus publish di jurnal, padahal pengelola jurnal itu kan mensyaratkan untuk citasinya dengan software Mendeley gitu, nggih Pak Bambang nggih. Jadi kalau sudah habis nanti untuk reviewnya ini saya akan menambahkan teori lagi untuk penggunaan aplikasi Mendeley. Itu Pak Bambang. Ditambah lagi Bu, yang kutipannya saya Mendeley pakai apa Google Scholar atau Nggih, nggih. apa collected paper biar nanti mahasiswanya itu cepat gitu Bu gitu. Nggih, rencananya seperti itu, Pak. Cuman ini mau menghabiskan dulu kalau masih ada yang direview. Jadi kita tunggu Pak Robi minggu depan kalau misalnya nanti ada yang mahasiswa yang masuk untuk ajuan judul, nanti Pak Robi kalau tidak saya nanti akan menambahkan untuk teori eh, penggunaan aplikasi Mendeley-nya. Gitu ya, Bapak Ibu.
Mungkin nggih nggih. Mungkin cukup dulu nggih untuk pertemuan ini. Kita lanjutkan di minggu depan. Terima kasih untuk Pak Bambang, Pak Iwan, dan Pak Robi. Kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, sama-sama semua Bu. Nggih, terima kasih Pak Iwan, Pak Robi.